ibadah sunnah yang status hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi sunnah itu ada dua. Yang pertama adalah sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Yang kedua sunnah ghairu muakkad, sunnah yang tidak terlalu, dia dianjurkan tapi tidak sangat dianjurkan, cuman tetap dapat pahala kalau kita mengerjakan. Maka definisi sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Nah, jadi sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Bukan gak apa-apa, rugi kita. Gimana gak rugi? Contoh puasa Arafah, diampunkan dosa kita setahun yang lalu. Contoh puasa Yaumul Bid, bagaikan puasa setahun lamanya. Contoh misalnya kita melakukan ibadah puasa Senin dan Kamis, diangkat amalan kita seperti pahala orang-orang yang berbuat baik dan seterusnya. Jadi sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Nah, jadi sunnah itu ada dua, ada sunnah biasa, ada sunnah muakkad. Sama dengan fardu. Fardu itu wajib kan? Fardu itu ada dua. Ada namanya fardu ain, yaitu fardu yang tidak dapat diwakilkan. Contoh fardu ain, contoh sholat, kan tidak bisa diwakilkan. Abang aja lah sholat, bang, abang kan baik. Abang sholat subuh aja 4 rakaat. Nah, nanti gantikan aku bang, kan gak bisa. Itu fardu ain. Contoh, datang ke majelis taklim, menuntut ilmu agama, fardu ain. Nggak bisa diwakilkan. Kamu aja lah datang, nanti ceritakan aja sama aku. Nggak bisa. Fardu ain. Zakat fardu ain. Puasa Ramadan fardu ain. Kamu kan mencintai aku. Wah, sebagai bukti cintamu kepadaku, kamu puasa 60 hari ya, gantikan saya. Nggak bisa. Fardu ain, fardu yang tidak bisa diwakilkan. Dia beda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu bisa diwakilkan. Contoh, memandikan jenazah, apa hukumnya? Fardu kifayah. Tidak perlu satu kampung memandikan jenazah, cukup 1-2 orang yang memandikan, yang lain tidak kena dosa. Contoh fardu kifayah, datang ke pesta. Datang ke pesta hukumnya wajib, tapi kewajibannya itu kifayah. Ketika pesta itu udah jalan tanpa kehadiran kita, kalau kita berhalangan hadir, kita nggak datang nggak apa-apa, udah diwakilkan oleh sebagian orang. Paham sampai sini? Jadi fardu kifayah. Nah, yang kita bahas hari ini adalah sunnah. Sunnah itu ada dua, sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Maka kita fokus sebentar, paling lama 30 menit. Apa saja sunnah muakkad yang kalau bisa kita jangan tinggalkan ini. Kita ulang, kita mulai. Yang pertama, ibadah yang status hukumnya sunnah muakkad adalah sujud tilawah. Nama lainnya sujud sajadah. Kapan itu dilakukan? Saat kita membaca Al-Quran, lalu kemudian kita ketemu di ujung ayat ada tanda kayak sejadah, ada tanda kayak masjid. Pernah lihat? Pernah ya? Nah, ketika ketemu ayat sejadah, maka letakkan Al-Qurannya sebentar, lalu ibu sujudlah. Sujud, sedang baca Quran itu ibu sujud. Letakkan Qurannya dengan baik, lalu kita sujud. Apa bacaannya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Hei, panjang bana ustazah, hafal aja nanti di rumah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Nah, itu dia. Nah, itu hukumnya sunnah muakkad. Tapi melihat tanda sejadah pernah ya? Melihat tanda masjid pernah ya? Tapi sujudnya belum lagi saja. Nanti kita di waktu sholat itu imamnya sengaja
mengambil ayat sejadah. Dia kan ada banyak ayat sejadah yang menganjurkan kita sujud tilawah. Nah cuma saat sholat berjemaah di Jumat pagi, nah biasanya sujud. Hal itu juga bisa dilakukan kalau kita sekedar mendengarkannya. Nah kita sujud. Jadi selama ini saya lakukan cuman kalau lagi berjemaah. Itu imamnya sengaja menukil atau mengutip pada ayat pendeknya sujud sejadah. Jadi nanti di rumah dilakukan saja, pahalanya besar. Nanti coba dicatat aja, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Paniang kapalo. Saya ulang. Ketika ibu mau direkam, ketika ibu ketemu tanda masjid atau gambar sejadah di ujung ayat, biasanya di ujung ayat Al-Quran kan cuman ada nomor ayat, tapi di samping nomor ayat itu ada tanda kayak sejadah deh. Nah ya kayak masjid, kayak kubah masjid. Maka ibu letakkan Al-Quran. Di rumah nih, pura-puranya lagi di rumah. Ibu sujud sejadah. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Panjang bana ustazah. Cara ngafalnya gini mah. Sajadah 2 hari. Hari ketiga wajhiya. Nanti sambung sajadah wajhiya. Ngafal tuh perkata mah. Nggak bisa ngafal sajadah wajhiya lillazi khalaqahu. Sajadah lillazi khalaqahu. Sajadah wajah apa nih yang kepala lah tuh. Gitu nanti. Jadi ngafal itu perkata. Jangan buru-buru, nggak bisa. Pelan-pelan. Kalau ibu sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu. Ibu ulang sajadah wajhiya khalaqahu. Sajadah wajhiya pusing kepala. Gitu nanti. Ya kan, bener kan? Jadi ngafal itu perkata. Di luar sholat tetap mesti sujud. Clear? Dah. Yang kedua, termasuk sunnah muakkad yang mendekati wajib adalah sujud sahwi. Yang pertama sujud tilawah, sekarang namanya adalah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud kalau kita lupa rakaat dalam sholat. Pernah lupa rakaat? Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Rakaat berapa tadi kok? Rakaat 3 atau 2 ya? Rakaat 3 atau 2 ya? Bingung. Maka ibu anggap 2 saja dulu. Nah sholat tuh kayak biasa. Nanti setelah tahiyat akhir, setelah fil alamina innaka hamidum majid, tadi kan ibu lupa rakaat. Maka ibu sunnah muakkad melanjutkan sujud sahwi. Sebelum salam Allahu Akbar, baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau itu hafal? Enggak ya hafal dah. Oke, enggak apa-apa. Duduk, Allahu Akbar. Enggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Hafal. Sering lupa rakaat? Jadi selama ini kalau lupa rakaat diapakan? Hantak lah. Nanti kalau lupa rakaat sujud sahwi. Coba semuanya.
Subhanamallah. Lagi. 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 Yanamu. Lagi. Lagi. Subhana man la yanamu. Subhana man la yanamu. Lagi. Wala yashu. Lagi. Lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, dihafal ya. Coba semua. 1, 2, 3. Wala yashu. Coba wala yashu. Wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Oke, ibu sebelah sana. Samping tiang, lurus samping tiang, kuat-kuat. 1, 2, 3. Yeshu-nya di tengah ya. Oke, mantap. Sebelah sini, ujung sana. 1, 2, 3. Wala yashu. Semua. 1, 2, 3. Subhana man la yanamu wala yashu. Artinya, Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Caranya gimana tadi? Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Langsung sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baru salam kanan kiri. Ada yang ragu tentang sujud sawi? Sudah? Nah, itu dihafal supaya aman kalau lupa rakaat. Ada yang ragu? Aman? Oke. Pertama apa tadi? Salat yang hukumnya sunnah muakkad? Pertama apa tadi? Amal yang hukumnya sunnah muakkad? Sujud tilawah. Yang kedua? Sujud sahwi. Yang ketiga, amal yang status hukumnya sunnah muakkad atau ibadah atau amal adalah yang kita udah tahu. Ini saya cuma sekilas aja kalau yang ini karena kita udah tahu insyaallah. Sholat witir. Sholat witir itu hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Makanya jamaah saya kalau bisa jangan pernah tinggalkan witir. Rasulullah itu pernah meninggalkan tahajud, tapi tidak meninggalkan witir. Witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Hanya saja witir tidak boleh 2 kali. Kalau tahajud boleh berkali-kali. Habis isya tertidur jam 11 terbangun tahajud. Tidur lagi setengah 12 karena ingat masa lalu, jam 2 terbangun tahajud lagi. Lalu kemudian tertidur terbangun lagi karena banyak masalah hidup. Boleh. Tapi kalau witir tak boleh berkali-kali, cuma boleh 1 kali saja. Witir bukan sholat penutup, tapi witir itu sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Habis isya, ibu-ibu ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya, ibu-ibu witir. Misalnya nih, tengah malam kalau mau tahajud boleh. Kalau seandainya mau witir lagi nggak boleh. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Kecuali habis isya ibu-ibu belum witir. Lalu kemudian ibu mau witir tengah malam. Setelah tahajud boleh. Batasnya azan subuh. Jika azan subuh jam 4:40, ibu bangun jam 4:20, masih bisa witir
masih bisa tahajud. Walaupun cuman 1 rakaat. Bisa. Jadi witir itu kalau 3 rakaat 1 kali salam, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah, tidak pakai tahiyat awal supaya dia beda dengan sholat maghrib. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir, dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya ayat pendek. Kalau bisa jangan tinggalkan witir, karena pahalanya besar. Terbukti dengan amal dan perbuatan Rasulullah serta lisannya Rasulullah. Ada perintah jangan tinggalkan oleh kalian sholat witir. Maksudnya itu sabda Nabi, bukan saya manggil ibu kalian, bukan. Tapi Rasulullah pernah bersabda jangan tinggalkan oleh kalian witir. Semoga kita semua sudah melakukan witir walaupun cuma 1 rakaat. Amin. Nggak ada yang amin. Agak ragu saya jadinya. Sebaiknya kapan? Afdolnya. Jadi malam itu dibagi 3, Mak. Sepertiga malam pertama adalah dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Jadi kalau ditanya afdolnya sholat witir kapan? Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Sama dengan tahajud. Tahajud itu dari habis Isya sampai azan subuh waktunya. Cuman kalau ditanya afdolnya kapan? Jam 2 malam sampai azan subuh, bimakna yaitu sepertiga malam terakhir. Oke? Afdolnya jam 2 malam sampai azan subuh lah. Bangun jam 4 Pekanbaru cukup lah. Azan lama kok di kita kan. Jam 4 cukup lah. Udah banyak itu sholat yang bisa dikerjakan. Ada yang ragu sholat witir? Clear? Yang pertama apa tadi? Sunnah muakkad, sujud tilawah. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga sholat witir. Dan yang keempat, ibu-ibu, status hukum ibadah yang statusnya adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sunnah yang besar pahalanya, atau macam dia mendekati ya kepada wajib. Wajib ini maksudnya bukan harus. Sunnah muakkad ini bukan harus, tapi sayang kalau kita tinggalkan, yaitu azan sebelum sholat. Azan sebelum sholat. Saya jelaskan sebentar. Apakah mengumandangkan azan setiap masjid itu wajib? Tentu tidak. Status hukumnya sampai ke tahap sunnah muakkad. Kalau tak kalau gorimnya tidak dosa gitu. Kalau tertidur gorimnya nggak berdosa. Cuma azan sebelum sholat maksudnya gimana di sini? Kita sangat dianjurkan menjawab azan dulu baru sholat. Saya ulang. Menjawab azan dulu baru sholat, Mak. Jadi jangan kita karena ingin buru-buru lalu kemudian lagi azan kita langsung sholat. Padahal azan itu adalah kampanye atau dalam tanda kutip membesar-besarkan nama Allah. Membesar-besarkan nama Allah. Jadi kalau ibu buru-buru tetap dengar azan dulu, jawab azan dulu, Bu. Tapi kan saya buru-buru, Ustazah. Maaf nih, sebenarnya sholat gak boleh buru-buru nih. Tapi kalau ibu tetap bilang, tapi kami buru-buru, lebih bagus ibu tetap jawab azan. Dan kalau lagi sholat setelah azan karena mau buru-buru, gak usah baca iftitah dan ayat pendek, Al-Fatihah aja, itu masih lebih baik dibanding ibu tidak menjawab azan. Paham enggak? Buru-buru azannya tetap dijawab, lalu kemudian ibu fokus ke Al-Fatihah aja. Ibu nggak baca iftitah sama ayat pendek, itu bisa. Tapi saya tetap tidak menyarankannya. Apa? Itu balik.
Ya. Kata teman ibu, ndak usah baca Al-Fatihah, kabirau aja. Salah ngomong dia tuh. Iftitah itu sunnah, tapi pahalanya besar. Suatu ketika Rasulullah habis sholat berjamaah nanya kepada sahabat, "Hei sahabat, siapa di antara kalian tadi yang ketika sholat berjamaah mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila?" Maka sahabat menjawab, "Saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah berkata, "Sewaktu kau membaca itu tadi, terbuka pintu langit." Sejak Rasulullah bicara itu, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah. Sayang ditinggalkan. Lagian mendengarkan azan dengan buru-buru, jarak 10 menit cuman. Jawab aja dulu azan. Kalau ibu mau tidak terburu-buru, mantapnya kayak gini. Ibu jawab dulu azan. Setelah itu baca doa setelah azan. Setelah itu ibu doa tuh antara azan dan iqomah. Sayang kalau ditinggalkan. Harus otomatis ketika antara azan dan iqomah, dimanapun kita berada, kita lagi di mobil, di motor, di masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca doa setelah azan, angkat tangan dan berdoa. Tidak ngangkat tangan pun gak apa-apa. Makanya tadi pagi ada jemaah yang nanya, "Ustazah, saya nyampe masjid antara azan dan iqomah saat sholat subuh. Saya dulukan yang mana? Sholat sunat qobliyah subuh atau tahiyatul masjid?" Saya bilang tahiyatul masjid karena saya bilang qobliyah subuh karena qobliyah subuh itu sunnah muakkad. Sementara tahiyatul masjid sunnah biasa. Dan sebagian ulama mengatakan ketika sudah qobliyah subuh itu udah tahiyatul masjid. Yang penting sholat sebelum masuk masjid, setelah masuk masjid. Kalau ibu mau, ibu banyakkan doa. Tidak usah tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Ambil kesempatan, masih ada waktu sedikit setelah qobliyah subuh menjelang iqomah, banyak-banyak berdoa. Jadi setelah ibu qobliyah subuh jangan nganga-nganga, cicerito, maha bareh kinio. Nah, jangan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Doa banyak-banyak menjelang iqomah di masjid. Jangan cerita maha bareh kini yo sawit murah kini. Itu kan rugi kita. Oke? Yang berapa lagi, Bu? Yang kelima. Yang kelima lagi. Tafadhal. Di HP sekarang kan banyak azan. Dengar azan di HP kan? Kita jawab. Kalau seandainya jamnya itu cocok dengan daerah kita, jawab semampunya. Jadi gini, azan kan rumah kita rapat-rapat, masjid banyak, kita mau sholat, cukup jawab satu azan. Setelah selesai azan yang satu udah boleh sholat. Tidak perlu semuanya untuk dijawab. Jangan-jangan gorimnya takalok. Yang penting kita udah tahu itu waktu sholat. Termasuk azan di handphone. Kalau termasuk azan di handphone, kita jawab berarti udah tahu masuk sholat, maka kita melakukan yang namanya sholat. Nah, sebenarnya kalau ada pertanyaan, azan di TV jawab nggak sah, azan di handphone jawab nggak sah, azan di mobil jawab nggak sah. Kalau orang udah terbiasa setiap mendengarkan azan dan dia diam, dia menjawab, itu otomatis dia jawab walaupun seandainya saya bilang nggak perlu. Oke? Jadi yang ingin saya sampaikan, biasakan menjawab azan. Ibu lagi baca Quran, azan, tutup Qurannya. Ibu lagi baca Quran di masjid menunggu azan, lalu kemudian dengar azan, cium Qurannya secara adab, letakkan. Ya, lanjut juga baca Quran lagi. Baca Quran, azan aja ndak bisa, apalagi bercerita belum. Oh, contoh jawab azan. Oke, boleh. Contoh cara menjawab azan. Ketika muazin, jadi orang yang azan itu namanya muazin, ya. Ketika muazinnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu jawab
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya cara menjawab azan. Oke. Ketika muazzinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah, ibu jawab asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazzinnya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ibu jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazzinnya bilang hayya 'alas shalah, ibu jawab la haula wala quwata illa billah. Ketika muazzinnya bilang hayya 'alal falah, ibu jawab la haula wala quwata illa billah. Jadi semuanya sama sesuai dengan bacaan azan, kecuali sewaktu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika azan subuh kan muazzinnya ada lagi tuh bacaannya as-salatu khairum minan naum gitu kan. Maka kita jawabannya sodaqata wa barorta. Jadi bukan sadaqallahul azim. Sodaqata. Ko-nya itu mati. Ko-nya itu ko-nya kol-kolah. Sodaqata. Ya. Sodaqata wa barorta. Jadi bukan wa barokta. Kemarin ada masjid salah paham. Dia sebar. Dia tuliskan di bawah wa barokta. Salah. Wa barorta. Ror. R. Wa barorta. Nggak pakai K. Pakai ro. Wa baror. Bukan wa barokta. Wa barorta. Sodaqata wa barorta. Coba ibu satu. Coba. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi yang pendek aja enggak apa-apa. Sodaqata. Ya, R ya. Wa barorta. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Shadaqata wa barorta. Kami membenarkan, kami menyaksikan. Artinya kita membenarkan salat itu lebih baik daripada tidur. Oke? Ya nanti dijawab. Ada yang ragu? Ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazzinnya bilang la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Ada ragu lagi? Dimulai hari ini azan otomatis aja jawab. Itu kan semacam apa ya? Mengkampanyekan Allah. Nah nanti setelah ibu jawab azan, ibu doa tuh antara azan dan iqamah itu mustajab. Doa bebas. Ibu mau doa bahasa Indonesia boleh. Apapun, ya Allah solehkan anakku, lunaskan hutangku. Bebas kita doa apapun. Nah, kalau doa azan panjang. Tapi maksudnya doa pribadi bu. Antara azan dan iqamah doa kita pribadi aja. Kita pengen apa kayak gitu. Oke? Masih kuat untuk lanjut. Payah-payah nampaknya hari ini. Sujud tilawah susah. Sujud sahwi susah. Udah jauh azan pula lagi. Ya kan? Agak berat ya. Nah, nanti kita ulang-ulang bulan depan. Terakhir ya. Terakhir. Satu lagi aja. Daripada terlalu pusing nanti ya. Terakhir. Nanti saya ulang lagi di 2 minggu lagi. Supaya lebih paham. Ya, agak susah memang ya. Yang keberapa lagi? Yang kelima. Adalah ibadah yang status hukumnya sunnah muakkad adalah macam sholat sunat rawatib. Nanti kita bahas lebih panjang 2 minggu lagi. Tapi catat aja dulu. Rawatib itu ada 2. Yaitu rawatib qobliyah sebelum sholat fardu.
dan rawatib ba'diyah setelah sholat fardu. Ada yang hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada yang hukumnya sunnah ghairu muakkad, sunnah yang tidak terlalu dianjurkan lah. Kita bahaskan sesuai judul kita, sunnah muakkad aja ya. Nanti kita ulang-ulang lagi ya Bu. Yang pertama, pelan-pelan ya, 2 rakaat sebelum subuh. Qobliyah subuh kan. 4 rakaat sebelum zuhur. Qobliyah zuhur kan. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat ba'diyah zuhur kan. Cepat kali. Ya. Ulang lagi. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja enggak apa-apa. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dah, 2 rakaat setelah maghrib. Ini yang muakkad. 2 rakaat setelah isya. Totalnya berapa? 12. Itu kalau bisa jangan tinggal. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Bingung? Enggak. Tapi sebelum asar ada enggak? Ada, tapi sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Sebelum maghrib ada enggak? Ada, sunnah biasa. Sebelum isya ada enggak? Ada, tapi sunnah biasa. Sunnah ghairu muakkad namanya. Yang enggak ada itu cuman habis asar dan habis subuh. Kan banyak orang bilang, enggak ada doh sholat sunnah sebelum asar. Enggak ada yang sunnah muakkadnya, enggak ada. Yang ghairu muakkadnya ada. Di sini ada enggak sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar? Kasih jeda enggak antara azan dan iqamah? Di Pekanbaru rata-rata ada jeda, ya kan? Tapi memang tidak muakkad. Jadi kalau ada orang berdebat, nggak ada loh 2 rakaat sebelum asar, nggak ada. Aku dengar ceramah ustadz nggak ada 2 rakaat sebelum asar. Mungkin ustadz itu sedang menyampaikan yang sunnah muakkad saja. Jadi dia tidak ada ngomong sebelum asar. Karena kemarin ada yang berdebat, kami bingung ustazah. Kata teman saya nggak ada sholat sebelum isya. Kata teman yang lain katanya ada ustadz yang bilang nggak ada. Ketika ada ustadz bilang nggak ada, berarti ustadz itu sedang ceramah tentang sunnah muakkad. Makanya dia bilang nggak ada sebelum isya gitu loh, paham ya? Tapi sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar, sunnah ghairu muakkad. Jangan banyak-banyak kali, pening pula kepala nanti. Nah, minggu depan kita ulang lagi. Bacaan sujud tilawah kita ulang lagi. Sujud sahwi kita ulang lagi. Jawab azan kita ulang lagi nanti pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja. Kalau bisa yang sunnah muakkad ini tidak kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, hafiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bisalam wa dakhinnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal.
na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhiru wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana